Perkenalkan sekali lagi, teman-teman, namaku Lukman Hakim. Saat ini, yes, aku bekerja sebagai Program Development Officer yang sudah di-mention juga sama Mbak Nabila dan Bu Lina. Eh, ini adalah sekilas sedikit pengalamanku, baik secara working experience dan juga organization experience gitu ya. Memang selama berkuliah, aku juga selain aktif di organisasi, juga aktif di kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Salah satunya di ISEC in UNJ selama 2 tahun pada waktu itu. Di tahun pertama aku join sebagai Project and Investment Manager di part of divisinya Finance. Lalu juga di tahun kedua aku join sebagai Team Leader of Talent Development. Ini kalau bisa dipetakan adalah HR-nya AISEC gitu ya. Lalu juga di tahun pertama aku join di organisasi intrakampus Prodi khususnya sebagai senat mahasiswa, menjadi tim leader juga untuk project supervisory-nya. Dan selain juga berorganisasi juga ada kesempatan-kesempatan yang aku ambil waktu itu, salah satunya magang. Dan magang ini kebetulan menjadi salah satu alumni nih dari program Bakri Center Foundation Campus Leaders Program, yang nantinya aku akan sharing juga nih ke teman-teman sebagai mahasiswa yang untuk bisa memprepare karir teman-teman ke depannya. Dulu aku magang sebagai program planning and development interns di Bakri Center Foundation. Lalu setelah itu juga sempat melalang buana gitu ya ke startup tech gitu ya, ataupun ke korporat gitu kan sebagai market analyst, dan end up-nya kembali lagi nih ke Bakri Center Foundation sebagai Program Development Officer. Ini sedikit ada kontak aku gitu ya, teman-teman feel free kalau misalkan pengen connect gitu ya, di LinkedIn ataupun di Instagram gitu ya, atau nanti jika kita pada kesempatan kali ini banyak pertanyaan yang ingin teman-teman tanyakan secara pribadi gitu ya, boleh banget nih ditanyakan baik lewat DM, lewat LinkedIn, atau bahkan lewat email gitu ya. Biar lebih formal gitu ya, biar lebih tertata gitu, biar nggak kemana-mana threadnya gitu kan. Boleh banget untuk di-share ataupun ditanyakan melalui email, DM IG, ataupun misalkan ke LinkedIn juga boleh secara profesional kayak gitu ya. Dan tadi ya, melihat kondisi saat ini, kita tampaknya di Jakarta juga suka mendung, suka panas, gak jelas gitu ya, kemudian bawaannya gitu ya. Sebelum aku mulai, aku pengen setting expectation dulu ke teman-teman gitu ya. Mungkin teman-teman yang saat ini lagi ngantuk gitu ya, apalagi siang-siang ya udah makan siang gitu kan, kena angin, kena AC gitu kan, biasanya bawaannya ngantuk gitu kan. Enjoy aja gitu ya. Silahkan kalian mau duduk sambil selonjoran, sambil nyemil juga boleh, sambil kopi, karena aku juga pada dasarnya di sini ada minuman juga, air mineral, biar aku tetap fokus gitu ya. Boleh untuk teman-teman bisa take position yang senyaman mungkin, karena harapannya di sesi ini nggak berat-berat banget nih untuk teman-teman bisa mencernanya gitu ya. Dan feel free juga kalau untuk teman-teman yang ingin grab some notes gitu ya dari sesi ini gitu ya, boleh banget untuk teman-teman pakai HP, pakai tab, atau pakai MacBook, atau pakai kertas, boleh untuk dicatat-catat sekiranya memang teman-teman ini perlu untuk bisa teman-teman simpan dan bisa baca di kemudian hari kayak gitu. Dan yap, sebelum itu aku pengen cek ombak dulu nih kira-kira ya, karena aku denger-dengar ada 800 peserta yang mendaftar pada kesempatan siang hari ini. Namun pada dasarnya di sini 300 mahasiswa yang sudah bergabung di Zoom, dan sisanya ada di kolom di live streaming YouTube-nya DPKKK Unair gitu ya. Mungkin aku pengen tanya dulu gitu kan, kalau perasaannya untuk bisa datang ke siang-siang hari ini itu seperti apa nih? Untuk yang di Zoom mungkin boleh di send reaction gitu ya. Kalau kalian, Kak, aku lagi kondisinya good banget gitu kan, abis pemilu kemarin gitu kan. Aku excited banget nih, Kak, untuk ikut acara siang hari ini gitu kan. Kayaknya banyak banget yang bisa aku ambil gitu kan. Atau bahkan kayak, Kak, aku lagi capek gitu kan, kepikiran kemarin paslon aku gagal gitu ya. Nah, mungkin boleh di sharing gitu ya, kondisi kalian tuh sebenarnya lagi kayak gimana sih, teman-teman? Aku pengen lihat dulu yang udah send reaction di sini. Ada nggak nih yang perasaannya saat ini lagi galau, lagi gundah gitu ya, lagi capek gitu. Boleh nih kalau misalkan di Zoom. Nah, siapa nih? Putri Trianta. Udah oke. Jawabnya lagi good. Alhamdulillah, semangat Putri untuk ngikutin sesi siang hari ini. Yang lain ada yang ingin coba sharing gitu ya? Satu orang aja. Aku mungkin satu orang perasaannya untuk sesi kali ini kayak gimana sih, teman-teman? Aku boleh manggil satu orang ya, karena Nabila.
Boleh Kak, boleh banget. Boleh nih. Yang tadi yang saat ini lagi give reaction ada Nabila Putri. Nabila, halo Nabila, apakah Ovel kamu bisa on cam, bisa sharing dulu nih, setting expectation kali ya. Kira-kira untuk hadir di siang hari ini perasaannya gimana gitu ya? Atau bahkan udah ada peta gitu kan? Aku harus mempelajari hal ini nih gitu ya. Ada ekspektasi-ekspektasi yang mungkin bisa di-sharing. Silahkan teman-teman. Atau tadi Putri Trianta yang sudah menjawab pertama kali. Halo, bisa on cam atau unmute? Unmic. Halo Kak, maaf gak bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Putri, aku manggil siapa nih? Putri atau Trianta? Panggilanku Tata Kak. Oke, Tata. Tata gimana nih Iya. bisa sampai datang ke sesi pada siang hari ini? Boleh aku tanya nggak nih kira-kira dari kamu ekspektasinya apa nih di siang hari ini? Baik. Halo? Apa tampaknya Tata terkendala jaringan atau teman-teman yang di kolom chat juga boleh bisa yang ingin komen-komen gitu ya, Kak aku perasaannya seperti ini, aku lagi feelingnya seperti ini, aku lagi galau Kak gitu kan, kemarin habis diputusin pas pemilu gara-gara beda pilihan sama pasanganku. Boleh teman-teman ada nggak nih yang mau sharing satu orang aja sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, ke topik berikutnya, atau mungkin lagi ada malu-malu? Ada yang mau? Octavia mungkin tadi juga sempat raise hand di sini. Gambarnya lucu nih, ada hamsternya ya profilnya. Oke, mungkin masih pada malu-malu nih karena Bila ya. Kita bisa lanjut aja gitu ya. Nanti teman-teman boleh jika ada yang chat, ada yang bertanya gitu ya. Di kolom chat bisa langsung ditanyakan aja gitu ya seputar topik pada siang hari ini. Yap, kita akan membahas teman-teman terkait leading with purpose gitu ya, enhancing your leadership skill and self-awareness for student especially gitu ya. Kenapa sih harus leading with purpose gitu kan? Kenapa harus ada purpose-nya? Kenapa harus seorang student tuh harus punya apa namanya leadership skill? Kenapa harus punya self-awareness gitu ya? Ini yang aku temukan ketika aku berkuliah gitu ya di kampusku dulu dan ini menjadi salah satu poin reflection aku juga ketika sudah bekerja gitu ya. Ternyata untuk memiliki skill leadership, self awareness itu penting gitu ya di setiap individu gitu. Bukan hanya dalam bekerja gitu ya, bahkan eh, di as a person gitu ya, di kehidupan realnya gitu ya, secara pribadi. Dan disclaimer dulu, teman-teman, mungkin di sesi kali ini aku nggak bakalan membahas atau bahkan aku nggak bisa menjamin sesi kali ini bisa membuat teman-teman menjadi orang yang successful person gitu ya in the future atau bisa menjadi seorang pemenang dalam kehidupan gitu ya. Minimal aku coba memberikan sesi untuk bisa teman-teman merefleksikan diri teman-teman dan bisa mengetahui dan mengenal diri teman-teman lebih jauh lagi untuk bisa memaksimalkan potensi teman-teman sebagai as a human being, as a student itu melalui skill leadership dan juga self awareness-nya teman-teman gitu. Jadi ini perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Jadi untuk kedepannya aku nggak bakal ngasih tahu cara-cara kiat-kiat sukses gitu kan. Minimal aku akan coba untuk memberikan sesi yang mana teman-teman harapannya bisa merefleksikan, bisa mengenal diri teman-teman dan bisa menilai diri teman-teman masing-masing kayak gitu. Dan berbicara terkait leadership gitu ya, aku mengutip dari dua data yang aku temukan dari NES dan juga World Economic Forum. Dia adalah salah satu sumber yang sejauh ini ya cukup kredibel gitu ya. Yang mana aku memberikan dua perspektif berbeda nih dari NES dan juga World Economic Forum. Kalau dari NES, dia menstate bahwa seseorang yang harus memiliki leadership karena di dunia pekerjaan saat ini gitu ya, banyak orang-orang yang ingin memberikan pekerjaan atau dalam tanda kutip HR itu melihat bahwa kandidat yang terbaik adalah kandidat yang memiliki leadership pada dirinya.
memang tidak ketika membuka lowongan gitu ya, nggak terstate gitu ya bahwa seseorang ini harus punya skill leadership-nya gitu ya, bahwa harus punya basic-basic kepemimpinan yang dimiliki gitu kan. Tapi pada dasarnya ketika seseorang melamar pekerjaan gitu ya, key leadership-nya ini akan terlihat ketika mereka di interview, ketika mereka melakukan proses rekrutmen itu sendiri gitu. Jadi memang besar banget demanding terkait leadership skill yang harus dimiliki oleh seluruh individu untuk bisa masuk ke dunia kerja. Tidak hanya secara profesional gitu ya, masuk sebagai orang yang ingin bekerja full time, bahkan di interview pun ataupun di internship maksud kami itu juga penting gitu kan. Dan ini juga kita sebagai di Bakri Center Foundation juga akan menanya gitu ya, bertanya dan juga memetakan sekiranya kandidat-kandidat seperti apa yang potensial, ataupun apakah kandidat tersebut memiliki leadership di dalam dirinya untuk bisa join dari program-program Bakri Center Foundation. Jadi memang pada dasarnya uh, skill kepemimpinan itu sendiri memang penting dan cukup tinggi gitu ya, dan menjadi uh, high rank gitu ya di rekrutmen di setiap proses di suatu perusahaan ataupun di organisasi gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi kita membahas bahwa demanding pasar ataupun kebutuhan HR untuk kandidat-kandidat yang memiliki leadership skill itu sendiri cukup tinggi, gimana secara in person gitu kan, secara individu. Berdasarkan World Economic Forum gitu ya, pada kenyataannya kita hidup di dunia yang sebenarnya cukup random gitu ya, cukup abstrak, banyak banget ambiguitas yang ditemukan sama teman-teman, banyak banget perubahan-perubahan yang tiba-tiba terjadi dan teman-teman nggak siap gitu ya. Dan skill kepemimpinan itu penting menurut World Economic Forum untuk bisa menghandling terkait ambiguitas atau uncertainty times itu sendiri dari dunia gitu ya. Teman-teman banyak mungkin di sini ada beberapa yang bisa pernah menjadi korban dari COVID-19 gitu ya, atau bahkan ada yang menjadi successful ketika selesai dari tragedi COVID-19 itu sendiri. Kita coba bayangkan gitu ya, 5 tahun lalu di awal Januari 2019 mungkin kita semua nggak akan terpikirkan bahwa di akhir tahun 2019 itu ada satu virus yang membuat kita dan memaksa kita untuk berinteraksi secara digital, membatasi ruang lingkup karena infeksi yang cukup tinggi gitu ya. Dan pada kenyataannya dalam waktu 1 tahun aja virus itu muncul dan itu mempengaruhi bahkan sampai sekarang gitu kan, 2 tahun setelah COVID-19 itu ditemukan gitu ya, dan menginfeksi orang pertama, itu banyak banget perubahan-perubahan yang terjadi. Dari perubahan-perubahan tersebut banyak banget orang-orang yang gagal, tapi juga banyak orang-orang yang berhasil gitu kan. Kenapa seperti itu? Pada dasarnya ini dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk bisa fight ketika mereka mengalami masa krisisnya. Mungkin teman-teman sering melihat bahwa ada orang yang stres banget karena dipecat kerja, karena gagal ketika bertahan di COVID-19, akhirnya banyak memilih untuk jalur-jalur yang instan, ataupun banyak kegiatan-kegiatan yang diambil akhirnya berdampak buruk pada dirinya gitu ya. Karena memang dunia itu cukup random kalau aku bilang gitu ya, dan nggak ada yang pasti kita 5 tahun ke depan akan berubah. Cara hidupnya juga nggak ada yang pasti. Tapi yang pasti adalah kita bisa mengkontrol diri kita untuk bisa menghadapi perubahan-perubahan itu sendiri. Kayak gitu. Dan leadership itu state-nya adalah untuk bisa menjadi kontrol kita dalam menghadapi hal-hal demikian yang sekiranya datangnya dari luar ataupun bahkan dari sekitar kita. Dan sebenarnya kita coba mempertanyakan gitu ya, kalau misalkan tadi kita melihat bahwa leadership itu penting gitu ya, untuk dimiliki seorang kandidat yang ingin melamar kerja. Tapi secara as a person, leadership itu penting juga untuk dimiliki setiap orang, nggak hanya ketika mereka ingin melamar kerja gitu ya. Karena pada dasarnya leadership itu adalah proses self development gitu, proses pengembangan diri gitu. Nggak ada yang bisa mengajarkan teman-teman, bahkan aku sendiri nggak bisa menjamin bahwa setelah teman-teman ikut di sesi ini, teman-teman bisa memiliki skill leadership yang mumpuni ketika teman-teman nanti masuk dunia kerja ataupun masuk dunia karir, atau bahkan start ingin join organisasi, atau ketika teman-teman ingin internship gitu kan di suatu tempat gitu kan. Karena pada dasarnya leadership itu adalah proses, dan berbicara terkait proses ini adalah
jangka waktunya panjang gitu kan, bahkan sampai teman-teman mati pun teman-teman harus bisa terus mengembangkan leadership teman-teman, as long as teman-teman harus ada development-nya. Jadi diri teman-teman faktornya adalah self development, lalu juga belajarnya dari experience, karena nggak ada yang bisa mengajarkan teman-teman terkait gimana caranya menjadi leaders. Tapi meanwhile seorang leadership itu terbentuk dari pengalaman-pengalaman yang teman-teman dapatkan gitu kan. Jadi ada development-nya, ada pengalaman yang harus teman-teman miliki. Lalu kedua adalah harus challenging teman-teman. Pengalaman-pengalaman ataupun kesempatan yang teman-teman peroleh itu harus men-challenge diri teman-teman, harus men-trigger teman-teman untuk bisa going outside dari comfort zone teman-teman kayak gitu. Jadi ada tiga hal ini adalah hal-hal yang basic dan harus dilalui untuk seorang bisa mendevelop leadershipnya mereka sendiri kayak gitu. Karena pertama yang proses lifetime gitu ya, jadi panjang waktunya. Nggak bisa teman-teman bangun ketika saat ini gitu kan, besok teman-teman udah merasa teman-teman memiliki leadership yang cukup tinggi gitu ya. Dan harus ada self development-nya gitu kan. Pengalaman penting gitu kan, tapi kalau teman-teman nggak bisa memaknai pengalaman itu sendiri sebagai development untuk diri teman-teman, nggak akan bisa juga untuk memetakan dan menganggap bahwa diri teman-teman memiliki skill gitu. Karena pengalaman pada dasarnya akan menjadi pengalaman tanpa adanya reflection ataupun renungan terhadap pengalaman itu sendiri gitu. Lalu yang ketiga adalah harus ada yang challenging-nya gitu. Harus ada yang menantang dan harus teman-teman harus keluar dari comfort zone teman-teman. Kenapa harus comfort zone? Karena pada dasarnya ketika orang di-challenge, ketika orang dihadapkan sama satu kondisi yang memaksa mereka harus berpikir keras, harus menyelesaikan permasalahan, itu adalah momen ketika mereka mendevelop diri mereka sendiri gitu ya. Jadi harus ada trigger yang men-challenge seseorang untuk bisa growth, untuk bisa mendevelop diri mereka sendiri kayak gitu. Bayangkan ketika teman-teman sebenarnya nih contohnya gitu ya, ketika teman-teman dihadapkan sama satu momen yang memaksa teman-teman yang tadinya nggak pernah nyanyi tapi diharuskan untuk nyanyi gitu kan. Ini adalah salah satu challenge ataupun bentuk tantangan yang teman-teman akan hadapi gitu kan. Mungkin awalnya teman-teman akan panik, akan takut gitu ya, akan limiting beliefs gitu ya. Aku nggak bisa nyanyi, akan mendinai gitu kan. Tapi pada kenyataannya ketika itu diharuskan dan teman-teman memaksa diri teman-teman untuk keluar gitu kan, gak ada yang tahu ketika mungkin nyanyi ternyata suara teman-teman bagus, ternyata orang audiens juga senang gitu kan. Maka perlu ada dorongan-dorongan yang memaksa teman-teman keluar dari comfort zone teman-teman gitu. Dan sekali lagi leadership adalah suatu proses, jadi itu panjang perjalanannya, nggak bisa dibuat dalam satu malam, bukan kayak candi Prambanan, bukan kayak ngebangun candi dalam satu malam, tapi ini adalah proses pembelajaran sepanjang hidup kayaknya sih. Bukan kayaknya, memang sepanjang hidup gitu kan. Selagi kita bisa mendevelop diri kita, maka disitulah skill-skill leadership itu bisa muncul. Lalu kalau misalkan berbicara terkait kalau belajarnya panjang, lalu apa sih yang memetakan gitu kan, apa yang membuat seseorang bisa dikatakan memiliki leadership skill itu sendiri gitu. Ini salah satu poin yang mungkin bisa aku rumuskan ataupun bisa aku simpulkan dari banyaknya sumber-sumber yang aku temukan terkait seseorang dikatakan memiliki leadership itu sendiri, skill-skill seperti apa sih? Aku menyebutnya critical 11 of leadership skill. Jadi sebenarnya ada 11 poin yang bisa dikatakan ataupun yang biasanya dan harus dimiliki oleh seorang leaders itu sendiri. Poin paling pertama adalah curiosity, penasaran gitu ya. Karena dari poin curiosity itu sendiri, teman-teman biasanya akan timbul keinginan-keinginan untuk bisa mengeksplor lebih banyak, dan ini penting untuk di seorang leaders miliki. Kenapa? Karena dari situ biasanya peluang-peluang teman-teman untuk keluar dari comfort zone teman-teman ini besar banget gitu kan. Harus punya curiosity, harus punya rasa penasaran terhadap diri teman-teman ataupun terhadap suatu hal gitu ya. Baik dari yang datangnya dari internal diri teman-teman ataupun dari eksternal diri teman-teman. Kalau internal seperti apa? Misalkan teman-teman memiliki rasa penasaran, aku pengen deh coba, bisa nggak ya aku nyanyi di depan publik? Aku kayaknya introvert, tapi bisa nggak ya aku belajar public speaking di depan orang gitu ya? Ini kan salah satu bentuk curiosity yang datangnya dari dalam diri gitu kan, dari ada desire
ada desire ataupun tekad yang ingin teman-teman miliki gitu ya, ataupun pengen teman-teman explore diri teman-teman dari dalam diri sendiri, ataupun rasa penasaran yang datangnya dari luar gitu kan. Ketika teman-teman dikasih suatu kesempatan, mau nggak ngambil satu challenge, mau nggak ngambil kesempatan ini gitu kan. Mungkin teman-teman melihat juga gitu ya, kayaknya gua nggak bisa deh, tapi teman-teman penasaran gimana sih cara ngerjainnya. Ini kan salah satu bentuk curiosity yang datangnya dari luar gitu ya. Dan ini penting untuk seorang leaders eh, memiliki rasa curiosity untuk bisa selalu merasa kurang gitu ya, untuk bisa mengetahui potensi diri teman-teman itu seperti sejauh apa gitu ya. Lalu kedua ada resilience ataupun dan determination. Resilience dan determination ini penting seorang leaders untuk miliki. Kenapa? Karena tekad dan rasa tangguh gitu ya, ataupun rasa tahan terhadap ancaman-ancaman dari luar ini seorang leaders harus miliki gitu ya. Seperti yang aku bilang bahwa dunia ini banyak banget tantangan, banyak banget hal-hal yang nggak yang abstrak gitu ya. Banyak banget hal-hal yang mungkin membuat tiba-tiba kita udah nge-plan A, terus ternyata kenyataannya nggak seperti ini gitu ya, random lah gitu ya. Dan resilience itu sendiri penting untuk bisa dimiliki, untuk bisa make sure bahwa teman-teman tetap bisa bring back diri teman-teman ketika teman-teman terpuruk. Nggak ada memang dan aku pun nggak memaksa teman-teman, bahkan kayaknya nggak ada orang yang memaksa seseorang untuk bisa selalu berada dalam keadaan yang baik-baik saja gitu ya. Terkadang kita udah mencoba baik, tapi ataupun udah mencoba settle gitu kan, ternyata tiba-tiba ada aja tragedi, ada aja musibah yang kita terima. Dan resilience itu penting gitu ya untuk bisa dimiliki seorang leaders. Kenapa? Ini adalah karena hal tersebut berkaitan dengan daya tahan personal gitu, daya tahan seseorang terhadap ancaman, terhadap musibah, terhadap hambatan-hambatan yang ditemukan ketika mereka hidup, ketika mereka mendevelop diri mereka. Lalu courage gitu ya, keberanian ini penting untuk dimiliki seorang leaders. Kenapa? Kalau misalkan nggak berani, ya gimana kita ingin mengetahui diri kita sendiri. Kalau kita nggak berani, gimana kita mau mengeksplor dunia luar gitu kan. Dan harus penting juga harus seorang leaders memiliki kreativitas terhadap isu-isu ataupun permasalahan-permasalahan yang dihadapi seorang leaders. Tentunya purpose juga penting, karena kenapa? Tanpa purpose teman-teman kita nggak bakalan tahu kita nggak harus jalan seperti apa. Ketika dihadapkan dengan dua pilihan, kita nggak tahu harus memilih pilihan yang mana, karena purpose ini tujuannya adalah membantu kita seorang leaders untuk menentukan pilihan-pilihan mana yang sekiranya relevan, sekiranya yang dibutuhkan oleh setiap orang gitu kan. Ketika mereka secara individual, teman-teman dihadapkan dengan satu pilihan gitu ya, mau interns atau join organisasi gitu ya, maka purpose ini juga akan memiliki peran yang cukup tinggi untuk teman-teman bisa memilih apakah teman-teman orang yang senang berorganisasi, ataukah apakah teman-teman sebenarnya membutuhkan pengalaman organisasi atau pengalaman profesional gitu ya. Dan ini membantu teman-teman untuk memilih gitu ya, harus milih A atau milih B. Purpose ini perannya menjadi guidance gitu ya untuk teman-teman ketika teman-teman dihadapkan sama satu pilihan. Terus terakhir ada compassion dan empati gitu ya. Rasa kasih sayang, rasa empati juga harus dimiliki seorang leaders, karena leadership tidak hanya berkaitan dengan diri sendiri, tapi dalam praktiknya gitu ya, mungkin teman-teman membayangkan leaders itu harus kita membawa orang gitu ya, kita melead orang, kita harus punya tim yang harus kita bawa untuk mencapai satu tujuan. Yes, it's great gitu ya, aku juga sepakat gitu terkait hal tersebut gitu ya. Makanya untuk bisa memboosting hal itu gitu kan, compassion, rasa kasih sayang, rasa empati juga penting untuk bisa dimiliki seorang leaders sebagai bentuk interaksi diri terhadap dunia luar gitu ya, terhadap orang lain, terhadap alam, terhadap manusia dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman lihat gitu ya, dari 11 critical 11 of leadership skill yang sudah dipetakan gitu ya, mulai dari curiosity, agility, purpose gitu ya, problem solving, compassion, empathy itu sendiri gitu ya. Mungkin teman-teman bisa melihat bahwa mayoritas hampir 80% dari skill-skill ini berada di dalam diri sendiri. Kontrolnya adanya di dalam diri teman-teman gitu ya. Compassion dan empathy kan bentuknya adanya di luar, bentuk interaksi teman-teman ketika di luar gitu kan. Tapi untuk membangun leadership itu sendiri gitu ya, basicnya adalah adanya desire di dalam diri teman-teman gitu ya. Makanya menurut Silly dalam Forbes Council member, salah satu member dari Forbes gitu ya,
menganggap bahwa dasar dari leadership itu sendiri adalah self awareness gitu ya. Kenapa self awareness? Karena yang tadi hal-hal yang courageous, hal-hal yang curiosity itu munculnya dari dalam diri sendiri. Dan ketika kita mengetahui diri kita, ketika kita mengenal diri kita lebih dalam gitu ya, memiliki awareness yang cukup tinggi gitu ya, maka kemungkinan-kemungkinan kita dalam pengambilan keputusan, dalam melihat satu isu ini cukup tajam gitu ya, karena kita sudah mengenal, kita sudah tahu sumber daya yang kita miliki as a person itu seperti apa, strength kita, weakness kita, dan motivasi kita itu seperti apa. Maka penting banget untuk seorang leaders ini memiliki self awareness yang cukup tinggi gitu ya, sebelum mereka memelit orang lain ataupun memimpin orang lain. Sesimpel kalau misalkan teman-teman belum siap untuk bisa memimpin orang lain, ya skill leadershipnya bisa diterapkan dalam memimpin diri teman-teman, membawa diri teman-teman mencapai tujuan yang teman-teman ingin miliki ataupun yang ingin capai gitu ya, ingin dicapai. Jadi tampaknya leadership skill tidak hanya diaplikasikan terhadap kondisi teman-teman menjadi seorang ketua, teman-teman menjadi seorang uh, apa namanya leaders di suatu kelompok gitu kan, tapi leadership jauh lebih luas gitu kan. Teman-teman bisa menjadi seorang leaders ketika teman-teman memimpin diri teman-teman untuk bisa mencapai tujuan diri teman-teman gitu. Nah, berbicara terkait self awareness gitu ya, mungkin teman-teman ngerasa aku udah cukup kenal Kak diri aku udah cukup mengetahui diri aku sejauh ini, aku tahu strength aku tahu weakness aku. Good for it gitu ya. Aku seneng kalau misalkan ada ternyata teman-teman tahu gitu kan, mengenal diri teman-teman gitu ya kan, karena tampaknya kalau melihat data pun generasi Z saat ini juga dikategori sebagai orang-orang yang aware sama dirinya mereka sendiri, apa sih yang mereka rasakan gitu kan. Aku lagi stres banget, aku lagi di mood, aku lagi capek, aku lagi banyak pikiran dan lain sebagainya, so on gitu ya. Dan pada kenyataannya berdasarkan data yang aku temukan gitu kan, dari seluruh orang gitu, mayoritas 95% menganggap bahwa diri mereka memiliki self awareness yang tinggi. It's good gitu kan. Tapi kenyataannya hanya 10 sampai 15 orang dari 95% itu yang actually fit sama kriteria orang ini memiliki skill self awareness yang tinggi gitu. Jadi banyak banget orang-orang yang menganggap aku punya self awareness Kak gitu kan. Aku tahu kemampuan aku tahu potensi diri aku. Tapi pada kenyataannya hanya 10 sampai 15% orang yang menganggap dirinya sudah memiliki self awareness yang tinggi dan fit gitu ya sama kriteria dari self awareness itu sendiri gitu ya. Jadi banyak banget ambiguitas, banyak banget gap yang sebenarnya orang-orang ngerasa sudah mengenal dirinya, tapi kenyataannya masih belum jauh gitu ya, masih belum sedalam itu. Gitu. Dan ini adalah salah satu bentuk kriteria dari self awareness itu sendiri gitu ya. Kalau dipetakan memang ada bentuknya, ada 4 jenis dari self awareness itu sendiri, atau 4 jenis kriteria orang-orang yang yang masuk ke dalam self awareness itu sendiri. Yang pertama, untuk bisa mengukur terkait self awareness itu sendiri gitu ya, kita harus serta merta memang berfokus terhadap potensi diri kita sendiri gitu kan. Memahami diri kita mengenal diri kita, siapa sih kita, peluangnya apa gitu ya, potensi diri kita tuh apa, kita passion on apa, weakness dan strength kita tuh seperti apa gitu kan. Untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh diri kita, maka itu masuknya ke dalam internal self awareness gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari dalam dan justifikasi atau judgment yang teman-teman munculkan dari dalam diri teman-teman, itu sebenarnya adalah masuknya ke dalam internal self awareness. Tapi untuk bisa memiliki self awareness yang cukup dan memadai, sebenarnya nggak bisa serta merta berfokus sama diri sendiri. Teman-teman juga harus refleksikan ke orang lain, dalam tanda kutip gitu kan. Orang lain harus bisa memandang hal yang sama terhadap diri teman-teman gitu kan. Dan kesamaan pandangan terhadap eksternal dan internal self awareness itu sendiri yang membuat seseorang menjadi aware, dikategorikan sebagai aware gitu ya. Jadi ketika teman-teman merasa aku seneng banget nih, aku kayak passion di public speaking gitu kan, atau aku passion di memasak gitu kan. Tapi ketika teman-teman masak, terus teman-teman coba memberikan makanannya ke orang lain gitu kan, ternyata orang lain ngerasa ini pahit, ini asin gitu ya.
Nah, berarti kan teman-teman sebenarnya udah ada eh, apa namanya justifikasi bahwa teman-teman passion nih dimasak gitu ya. Aku tahu potensi aku dimasak cukup tinggi gitu kan. Tapi pada kenyataannya orang lain memandang hal tersebut nggak sekuat itu gitu ya. Bahkan karena makanannya keasinan gitu kan, atau gosong, atau makanannya nggak ada rasanya gitu kan. Maka pemahaman orang external self awareness-nya yang kurang dari orang lain, maka seharusnya orang-orang tersebut dikategorikan sebagai introspectors gitu ya. Jadi udah kebayang nih ya, kalau internal itu kesadaran dalam diri sendiri, tapi kalau eksternal orang lain memandang diri kita gitu ya. Kalau misalkan kenyataannya dari internal kita oke, dan sama-sama pemahaman orang lain terhadap diri kita, maka seseorang katakan aware sama hal tersebut gitu. Tapi kalau kita yang merasa hal demikian, tapi orang lain enggak, maka perlu ada introspeksi diri gitu ya terhadap diri kita. Apakah sebenarnya ini masuk gitu kan? Apakah ini emang passion aku? Apakah ini strength aku gitu ya? Nah, itu dikatakan ketika orang memiliki internal self awareness yang tinggi namun external self awareness yang tinggi gitu kan. Makanya disebut introspectors. Orang-orang yang harusnya mereka berpikir gitu ya. eh, Apakah aku benar-benar memiliki passion ini? Apakah aku sebenarnya ini join apa namanya eh, memiliki skill tersebut gitu ya? Atau apakah sebenarnya aku orang yang misalkan aku ngerasa diri aku nggak pernah pemarah gitu ya, aku anggap memang nada suaraku besar gitu ya, tapi kenyataannya orang lain menganggap itu lu kalau ngomong marah-marah gitu kan, nyolot apa segala macam. Nah ini kan bentuknya sering lah yang menemukan orang-orang yang seperti demikian gitu ya, ngerasa nggak dirinya nggak seperti itu, tapi orang lain menganggap seluruhnya seharusnya itu nggak seperti itu gitu kan, sehingga harus ada introspeksi diri di orang tersebut gitu, makanya dikatakan sebagai introspektor. Lalu gimana kalau misalkan kita nggak sadar nih kalau kita eh, punya potensi tersebut gitu ya, karena kita nggak kenal sama diri kita tuh bisa atau enggak, kita tuh passion atau enggak, tapi demanding dari luar tuh cukup tinggi gitu ya. Dalam tanda kutip, kita sebenarnya nggak bisa nyanyi kan, atau nggak bisa mendesain gitu ya, tapi kalian dituntut untuk bekerja dan membuat suatu desain yang unik gitu ya. Dan karena teman-teman nggak tahu potensi diri teman-teman, akhirnya teman-teman memilih untuk oh ya udah aku ambil aja gitu ya, aku coba gitu ya, meskipun teman-teman nggak tahu gitu ya teman-teman memiliki skill tersebut atau enggak. Akhirnya end up-nya teman-teman kita sering temukan adalah orang-orang yang people pleaser, kalau misalkan anak Gen Z sekarang bilang gitu ya, lu people pleaser banget sih, minta tolong ini diokein padahal lu sendiri kesulitan gitu ya. Dan ini terjadi, fenomena itu terjadi karena pada dasarnya orang tersebut nggak mengenal values-values yang ada di dalam diri mereka sendiri. Akhirnya mereka dimanfaatkan lah dalam tanda kutip oleh kepentingan dari orang lain, dan itu dikatakan seorang sebagai people kategori pleasers gitu ya, karena mereka mengiyakan aja segala tuntutan yang mereka hadapi itu tanpa mempertimbangkan apakah ini sesuai dengan passion mereka, atau bahkan apakah ini sesuai dengan goals dari diri mereka sendiri gitu ya. Ketika teman-teman pengen menjadi seorang apa namanya hakim gitu ya, atau pengen menjadi seorang advokat gitu kan, tapi teman-teman sebenarnya nggak tahu gitu ya, teman-teman pengen menjadi seorang advokat gitu kan, bingung, banyak kebingungan terhadap diri teman-teman gitu, teman-teman nggak tahu gitu kan. Akhirnya orang ketika menaruh teman-teman, udah lo masuk PR aja, atau udah lo masuk ke apa namanya bidang IT aja gitu ya, dan teman-teman akhirnya oh ya udahlah masuk aja gitu kan. Nah ini kan sebenarnya keliru gitu kan, karena teman-teman sebenarnya nggak tahu tujuan teman-teman itu seperti apa gitu. Makanya banyak banget fenomena people pleaser itu masuk dari kategori karena mereka nggak mengenal diri mereka, tapi banyak demanding yang mereka dapatkan dari luar orang lain gitu. Lalu yang terakhir adalah the seekers. Ini ya sudah jelas gitu ya, mereka nggak tahu diri mereka dan orang lain juga nggak kenal sama mereka. Akhirnya mereka masih berusaha untuk, seharusnya ya masih berusaha untuk bisa mencari diri mereka sendiri gitu ya. Sebenarnya aku tuh seperti apa sih? Sebenarnya orang lain mau memandang diri aku tuh seperti apa? Kayak gitu. Dan kalau misalkan tadi dipetakan gitu ya, sebenarnya hal-hal yang paling kuat gitu untuk melihat, untuk membangun atau memiliki seorang self awareness itu sendiri adalah kesadaran gitu ya, curiosity terhadap diri sendiri dan terhadap pandangan orang lain gitu ya. Curiosity ataupun penasaran, rasa ingin tahu untuk mengenal diri teman-teman lebih jauh lagi gitu ya. Dan aku coba petakan gitu ya, sekiranya bagaimana sih seorang leaders itu memiliki self awareness yang tinggi gitu ya, sehingga mereka
ketika mereka membangun leadership mereka itu sendiri bisa lebih mudah ataupun bisa melihat peluang-peluang yang ada di sekitarnya untuk bisa mendevelop dan memboosting tujuan mereka dalam mengembangkan leadership itu sendiri gitu. Yang pertama, alih-alih kalau aku mengajak teman-teman untuk memikirkan diri teman-teman sebenarnya gue ini orang seperti apa gitu kan, coba kita define balik gitu ya, untuk bisa mendefine personal goals teman-teman itu seperti apa gitu ya. Nah, goals itu sendiri aku coba petakan ke dalam dua hal gitu kan, personal dan profesional. Kalau personal mungkin ke dalam diri teman-teman gitu ya, teman-teman ingin mencapai diri teman-teman seperti apa sih gitu kan. Sedangkan profesional ini berkaitan dengan material gitu ya, karir teman-teman gitu ya, pekerjaan teman-teman di masa depan ingin seperti apa gitu kan. Coba kumpulkan banyak banget goals-goals yang mungkin kayaknya aku menganggap bahwa gak ada orang yang mungkin bingung gitu ya kalau misalkan mempertanyakan bahwa aku ini memiliki apa, aku punya strength apa, aku punya weakness apa. Tapi kalau menulis goals kayaknya banyak banget yang lebih mudah gitu kan. Kak, aku mau keluar negeri, aku pengen ini, tulis aja sebanyak mungkin 100 ke 200, gak apa-apa, ditulis aja dulu ya. Setelah ditulis, coba ditanyakan sama teman-teman, apakah ini yang pengen teman-teman lakukan, apakah ini relate sama values teman-teman gitu kan. Coba ditanyakan ke dalam diri teman-teman untuk bisa menemukan strong reasons gitu ya terhadap goals-nya teman-teman gitu kan. Kenapa penting untuk memiliki suatu goals? Karena yang tadi aku bilang, goals ini akan menjadi guidance teman-teman ketika teman-teman mengambil opportunities ataupun melakukan pengambilan keputusan ke depannya gitu ya. Ketika let's say teman-teman sesimpel gini, ketika teman-teman pengen masuk kuliah gitu ya, lanjut kuliah dari SMA gitu kan, kalau teman-teman nggak tahu goalsnya, misalkan aku pengen menjadi seorang advokat, aku ingin menjadi seorang desainer gitu ya, maka yang kebingungan justru akan muncul gitu kan. Aku mau kuliah tapi kuliah apa gitu kan, akhirnya nggak tahu nih harus mengambil apa. Tapi once ketika kita tahu, setelah aku pengen jadi seorang desainer ternama dunia gitu kan, maka justru goals tersebut akan membantu teman-teman mengeliminasi change ataupun opportunities yang nggak relevan sama diri teman-teman gitu ya. Ya nggak mungkin teman-teman memikirkan apakah aku ingin menjadi seorang desainer terus aku milih jurusan IT atau aku mengambil jurusan accounting gitu kan, nggak mungkin gitu kan, karena teman-teman udah tahu goalsnya seperti apa, akhirnya yang dieliminasi adalah hal-hal yang nggak relevan gitu. Dan makanya ini aku bilang goals menjadi penting untuk bisa tahu gitu ya, guidance teman-teman harus seperti apa di kemudian hari. Dan sedikit belajar dari pengalaman aku ketika aku berkuliah dulu gitu ya. Jujur ya, aku adalah salah satu orang yang oportunis gitu ya, ambisius banget. Aku ikut organisasi internasional gitu ya di ISEC. Aku ikut Mawapres waktu itu di fakultas aku. Aku ikut organisasi, aku ikut event-event internasional di model United Nations waktu itu. Dan banyak banget bentuk-bentuk aktivitas-aktivitas yang menurut aku fun, yang menurut aku oke gitu ya, aku ikutin gitu kan, tanpa aku sebenarnya nggak tahu gitu kan aku pengen seperti apa gitu pada waktu itu. Dan ini salah satu kesalahan yang aku sadari terlambat gitu ya, bahkan ketika aku pengen masuk ke dunia kerja. Dan hopefully dari sini teman-teman nggak seperti aku gitu ya, nggak memiliki goals ketika teman-teman masih di kuliahan gitu ya. Bahkan aku baru menyadari ini, aku ternyata nggak punya goals sama sekali, karena ya tadi gitu kan, cukup diverse hal-hal yang aku ambil, cukup banyak dan cukup beragam, sehingga aku sebenarnya ketika aku dihadapkan aku ingin berkarir seperti apa ke depannya, aku bingung gitu ya. Di ISEC aku di tahun pertama aku sebagai orang yang engage di bidang finance gitu ya, project and investment manager. Di tahun kedua aku cross function ke HR gitu ya, aku anak komunikasi, aku masuk ke dunia finance, aku masuk ke dunia HR. Lalu aku juga ikut event-event internasional yang mostly mungkin bisa dipetakan ini adalah ragamnya anak hubungan internasional, menjadi diplomat kayak gitu ya. Dan meanwhile anak komunikasi biasanya relate-nya adalah aku pengen menjadi seorang PR, pengen menjadi seorang digital marketing dan lain sebagainya. Tapi aku tanpa aku tahu gitu ya, bahwa aku telah tahu seharusnya aku bisa memetakan apa yang opportunity yang aku ambil untuk bisa mendorong karir aku ke depannya. Dan ini salah satu kesalahan yang aku ambil gitu ya, yang aku pernah alami pada waktu itu gitu kan. Aku nggak tahu goalsnya, sehingga banyak banget opportunities yang aku ambil
tanpa memikirkan apakah aku sebenarnya pengen dan aku butuhkan pengalaman itu gitu ya. Dan dari data yang aku temukan pun ini mensupport gitu ya, bahwa pada dasarnya di dunia ini hanya 20% individu yang sebenarnya truly memetakan goals mereka itu seperti apa. Dan sisanya 80% yang mereka hidup dengan no goals gitu kan. Nggak tahu mereka mau ngapain. Dan sudah dipetakan pun mereka sudah memiliki goals pun gitu ya. Hanya 5-10% yang orang-orang yang berhasil memetakan goalsnya dan mereka achieve on gitu, berhasil memperoleh goalsnya mereka sendiri gitu kan. Sisanya ya hanya menjadi dan berusaha aja gitu kan, ini goals gue gitu ya, masih berusaha gitu ya. Jadi bayangkan teman-teman, hanya 5-10 orang di dunia yang berhasil meraih goals mereka gitu. Bagaimana dengan 80 orang, 80% yang mereka yang nggak punya goals gitu kan. Lalu mereka hidupnya mau seperti apa? Akan banyak ambiguitas tentunya yang akan ditemukan gitu kan. Kayak like me gitu ya. Aku harap ini juga nggak terjadi sama teman-teman gitu kan. Ketika teman-teman dihadapkan banyak pilihan, akhirnya teman-teman ngambil aja semuanya tanpa mempertimbangkan teman-teman butuh atau enggak gitu. Ini sesuai value teman-teman atau enggak, sesuai faith atau keyakinan teman-teman atau enggak gitu kan. Sehingga nanti ketika teman-teman ingin fokus gitu kan, bingung gitu kan arahnya. Aku mau seperti apa ya? Aku punya pengalaman ini, dan ini terjadi sama aku gitu ya. Aku bingung, aku mau masuk ke dunia HR, tapi HR pun aku di IC cuma setahun. Aku masuk ke dunia finance, tapi aku anak komunikasi, ilmu sosial gitu ya. Akhirnya banyak banget kebingungan yang terjadi akhirnya gitu kan. Setelah itu sudah kita petakan goalsnya teman-teman gitu kan. Nah, coba tanyakan gitu ya, ke dalam diri teman-teman sebenarnya goals tersebut align nggak sama faith teman-teman. Sebenarnya teman-teman goals tersebut oke nggak, dan atau sesuai nggak sama strength-nya. Ada nggak ya kekuatan diri teman-teman yang mensupport goals teman-teman? Ada nggak ya weakness-nya yang menghambat diri teman-teman untuk bisa achieve goals tersebut? Nah, ini refleksi yang harus dilakukan gitu ya, untuk bisa mengenal diri teman-teman gitu ya. Apakah goals itu fit sama teman-teman gitu? Let's say misalkan teman-teman dihadapkan sama satu goals yang sebenarnya teman-teman ini jauh gitu ya. Teman-teman nggak bisa masak, tapi ternyata teman-teman, karena masak itu kan passion gitu ya, melihat bumbu apa segala macam gitu ya. Tapi ketika teman-teman ngambil passionnya di bidang public speaking gitu ya, tapi teman-teman merasa aku goalsnya adalah seorang chef gitu ya. Nah, maka akan banyak effort yang keluar gitu ya, untuk bisa mempertajam skill chef teman-teman gitu ya, untuk bisa mencapai goals teman-teman. Dan ini harus dipertanyakan gitu kan, serius apakah pengen menjadi chef gitu kan. Kalau teman-teman iya karena ini seneng banget sama masak gitu kan, ya go for it gitu. Tapi kalau misalkan ternyata terlalu banyak hambatan, apakah goals tersebut masih perlu dipertanyakan, perlu dipertahankan atau perlu dikejar gitu kan. Jadi penting untuk teman-teman setelah memetakan goals teman-teman, melihat ke dalam diri teman-teman, apakah ini sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan keagamaan gitu ya, nggak sesuai dengan pilihan teman-teman, jalur hidup ke teman-teman. Dan ini terjadi pada waktu itu ketika aku magang di Campus Leaders Program, teman-teman. Pada waktu itu karena aku banyak banget nih kebingungan, aku pengen magang, aku pengen berkarir seperti apa. Akhirnya aku mau kecemplung lah di Bakri Center Foundation gitu ya, magang di BCF, isunya di isu eliminasi TBC. Aku diturunkan di lembaga mitra BCF, namanya Yayasan Peta pada waktu itu, tanpa aku tahu gitu kan bidang pekerjaan ini sebenarnya seperti apa gitu ya. Aku nggak tahu apakah ilmu aku akan kepake di divisi program perencanaan pada waktu itu atau enggak gitu ya. Aku nggak tahu setelah aku magang di situ skillnya akan berguna untuk di tempat yang mana gitu ya. Namun pada kenyataannya ketika aku ikut gitu ya, karena pada dasarnya anaknya oportunis ya teman-teman. Jadi aku udah ngambil aja gitu kan, ikut aja gitu kan. Apa sih yang harus dilakuin gitu kan? Belajar aja gitu kan. Gitu. Akhirnya aku menemukan bahwa ternyata values diri aku aku ngerasa fulfill sebagai human ketika aku bisa membantu banyak orang. Dan ketika aku di Bakri Center Foundation, aku banyak melakukan kegiatan ke masyarakat gitu ya. Aku turun ke lapangan, mengedukasi masyarakat terkait tuberkulosis, membantu ibu-ibu kader yang ibu-ibu PKK lah, kalau misalkan teman-teman tahu gitu kan, yang biasanya semangat banget nih kalau misalkan kegiatan gitu ya. Nah, itu hal-hal demikian itu membuat aku kayak ngerasa aku enjoy banget untuk bisa menolong
banyak orang gitu. Aku enjoy banget ketika aku tak bisa buka kafe, tak menginspirasi buka banyak kafe. orang gitu ya. Akhirnya aku menemukan gitu kan, ternyata dari pengalaman yang nggak sengaja ini gitu ya, harapan sih teman-teman nggak bukan kecemplung ya, tapi mencemplungkan diri gitu ya. Dari harapan yang nggak sengaja ini aku jadi mengenal diri aku bahwa oh aku seneng banget ya sama pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal aktivitas yang membuat aku bisa sharing sama orang lain, ngomong di depan orang lain gitu. Seperti yang digambar gitu kan, ketika aku tentu sebagai anak komunikasi, skill public speaking harus dimiliki gitu ya, salah satunya gitu ya. Dan bahkan aku awalnya nggak kepikiran Apa? aku harus ngomong di depan umum sesering itu Ngeprint gitu tak? kan. Tapi banyak setelah terjun dan kecemplung pada waktu itu, ternyata aku reflekskan, oh ternyata skill komunikasi aku juga terdevelop gitu ya. Aku belajar banyak terkait ngobrol sama masyarakat, sama bapak-bapak, sama ibu-ibu, bahkan sama anak kecil gitu ya. Dan itu masyarakatnya cukup random dan beragam setiap harinya gitu. Dan ini adalah salah satu pengalaman aku gitu ya. Ketika aku magang, aku menemukan values, oh ternyata aku suka banget sama hal-hal yang Oleh mbak demikian gitu ya. dari Lutfi. Bisa ketemu orang banyak, Wis. aku bisa mengenal diri aku. Ternyata aku senang banget sama aktivitas yang membuat orang itu menolong orang untuk bisa menyelesaikan masalahnya mereka masing-masing. Nah, yang ketiga gitu ya, key notes-nya adalah coba ketika teman-teman udah tahu goals teman-teman, ketika teman-teman udah tahu ini inline sama diri teman-teman, cari runway atau cari tempat teman-teman untuk bisa mengeksplor diri teman-teman. Nggak kayak aku gitu ya, yang kecemplung di satu tempat gitu kan, akhirnya baru belajar. Tapi ekspektasinya adalah aku harap teman-teman udah tahu nih tempat-tempat seperti apa yang teman-teman fit dan bisa sekiranya mendorong diri teman-teman untuk bisa mencapai goals teman-teman gitu ya. Coba cari kalau di kampus gitu kan, rasanya banyak banget kesempatan opportunities yang teman-teman bisa ambil gitu ya. Lihat kampus sebagai meja makan yang banyak pilihan gitu ya. Teman-teman bisa ikut organisasi, teman-teman bisa ikut magang, teman-teman bisa ikut volunteer, teman-teman bisa ikut riset-riset dosen gitu ya. Nah, carilah tempat-tempat yang sekiranya teman-teman ini sesuai dengan tujuan diri teman-teman gitu kan, sesuai dengan purpose teman-teman. Jika sudah masuk, nah, coba untuk bisa mengobserv gitu ya, belajar banyak hal dari tempat-tempat teman-teman untuk bisa berkembang kayak gitu ya. Coba teman-teman melihat bahwa mencari tempat-tempat yang rasanya bisa men-boosting goals teman-teman untuk bisa meraih cita-cita teman-teman. Dan ini salah satu yang terjadi juga ketika aku di BCF gitu ya. Meskipun aku kecemplung, tapi alhamdulillahnya aku bisa coba merefleksikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan ini sesuai sama passion yang aku miliki, yaitu komunikasi gitu ya. Aku banyak banget ketemu sama orang yang cukup beragam. Selain aku bertemu dengan ibu-ibu kaders yang kalau datang tuh menarik banget gitu ya. Mereka happy ketika ada anak muda yang datang ke mereka, terus kayak ingin ikut berkegiatan sama mereka. Aku juga bisa belajar untuk bisa ngobrol sama pemerintah daerah gitu ya. Pada waktu itu banyak banget agenda-agenda atau aktivitas-aktivitas yang membuat aku harus ketemu sama Pemda, ketemu sama Dinas Kesehatan pada waktu itu di Jakarta Timur untuk aku mengaudiensikan dan mengadvokasikan kebutuhan-kebutuhan dari lembaga yang aku tempatkan gitu ya, yang aku ditempati gitu. Aku harus banyak meeting sama Pemda, aku banyak meeting sama Dinkes gitu kan. Akhirnya skill komunikasi aku untuk orang-orang yang beragam itu cukup terasa. Aku bisa coba bisa banyak berkontribusi dengan lembaga itu untuk bisa melakukan pengembangan program di kedepannya. Dan ini ya salah satu hal yang mungkin seorang leaders harus miliki gitu ya. Mereka harus bisa aware, harus bisa merefleksikan gitu kan pengalaman-pengalaman tersebut sebagai bentuk self development mereka di tempat manapun mereka berkegiatan ataupun mengeksplor diri mereka. Dan terakhir, fleksibel and dynamic gitu ya. Nah, ini penting karena ini berkaitan dengan learning and improving self gitu ya, self improving. Karena tadi ya, seorang leaders harus memiliki curiosity, seorang leaders harus bisa mengembangkan dirinya, karena pada dasarnya leadership itu adanya di experience, self development dan juga challenge gitu ya. Jadi being flexible juga penting untuk bisa mendevelop seseorang gitu kan, karena pada dasarnya aku merasa bahwa untuk bisa masuk, untuk bisa memahami suatu hal yang pengalaman yang kita miliki gitu ya, kita harus selalu bisa menjadi seorang empty bottle person. Bayangkan ketika teman-teman masuk ke suatu wadah gitu ya, atau masuk ke suatu kampus,
teman-teman udah merasa teman-teman tahu segala hal gitu, teman-teman tahu segala ilmu gitu, tanpa teman-teman bisa apa namanya sadari gitu bahwa ternyata banyak banget hal-hal yang teman-teman nggak bisa miliki gitu ya, nggak teman apa banyak banget hal-hal yang sebenarnya teman-teman keliru terhadap diri teman-teman gitu kan. Harapan yang menjadi seorang empty battle person itu membuat teman-teman untuk bisa memandang bahwa teman-teman tuh dirinya kosong gitu ya, nggak tahu nih ilmu apa, meskipun emang teman-teman masuk ke dalam satu tempat yang apa namanya sesuai dengan tujuan teman-teman, tapi untuk selalu usahakan untuk selalu bisa memposisikan diri teman-teman, nggak tahu diri teman-teman itu seperti apa gitu ya, atau nggak punya skill apapun gitu, sehingga banyak pengalaman-pengalaman yang masuk dan teman-teman bisa untuk memprosesnya. Kalau teman-teman merasa full battles gitu ya, ketika teman-teman dikasih pembelajaran, ketika teman-teman dikasih apa pengalaman, maka tentu botol yang penuh ketika diisi air akan buyar gitu kan, akan tumpah gitu kan, akhirnya nggak masuk gitu kan. Nah, being flexible and dynamic juga seperti itu gitu kan. Jadi teman-teman harus selalu siap berada di poin di mana teman-teman merasa kurang, teman-teman merasa nggak tahu gitu ya. Coba turunin pandangan teman-teman terhadap satu isu gitu kan. Jangan-jangan teman-teman menganggap diri teman-teman bisa menghadapi suatu permasalahan, tapi kenyataannya teman-teman nggak capable sama hal tersebut gitu kan. Akhirnya teman-teman harusnya belajar terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu kan. Dan itu penting untuk seorang leaders miliki untuk bisa menjadi warning gitu ya. Kalau tadi kita udah bangun goals terlebih dahulu, tapi kita harus tetap berhati-hati, tetap merasa kurang untuk bisa mendevelop diri kita sendiri gitu kan. Dan dari 4 hal tersebut sebenarnya apa sih yang dibutuhkan oleh seorang leaders untuk bisa memiliki self awareness yang tinggi adalah stay curious gitu kan, stay hungry kalau misalkan itu penasaran aja gitu kan, kenapa sih aku seperti ini, refleksin ke dalam diri kalian gitu kan, ketika ada orang yang menjudge gitu ya, kalian seperti ini ya, kalian seperti ini, coba tanyakan apakah itu seperti aku seperti itu gitu kan, atau mungkin aja itu hanya diri orang lain aja gitu ya, pandangannya hanya satu orang aja yang menganggap diri kalian seperti itu. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu masukan gitu untuk teman-teman yang overthinking gitu ya kan. Aku kayaknya orangnya gini ya, aku dinilai sama orang kayak gini deh. Padahal yang menilai itu hanya satu orang gitu kan. Coba tanya, teman-teman bisa menanyakan terhadap ke sahabat teman-teman, keluarga gitu ya, atau bestie gitu ya. Benar teman-teman bisa orangnya seperti apa sih? Dan coba dikolerasikan sama diri perspektifnya teman-teman terhadap diri teman-teman sendiri gitu kan. Stay curious itu kuncinya, karena tanpa adanya rasa penasaran gitu ya, maka teman-teman akan merasa sudah cukup gitu kan, sudah oke, sudah fit gitu ya, nggak ada lagi pembelajaran yang akan teman-teman peroleh, sehingga proses leadership skill yang akan teman-teman seharusnya bisa miliki akan terhenti gitu. Dan tadi ya terkait goals, lalu juga teman-teman udah refleks ke dalam diri teman-teman, lalu teman-teman mencari nih tempat untuk teman-teman melakukan development terhadap skill leadership-nya teman-teman gitu kan. Dan ini sebenarnya relate dengan apa yang dilakukan oleh Bakri Center Foundation pada saat ini gitu ya. Sebenarnya tim Bakri Center Foundation itu sendiri atau BCF itu sendiri adalah lembaga filantropi yang sudah didirikan sejak tahun 2010 sama Bapak Anindya Novian Bakri gitu ya. Dan tujuan kita adalah untuk bisa mengembangkan pemimpin-pemimpin muda gitu. Makanya aku bisa menganggap bahwa BCF itu saat ini adalah sebagai platform saja gitu ya bagi teman-teman untuk mengembangkan leadership teman-teman gitu ya. Banyak banget hal-hal yang bisa akan teman-teman ambil ketika teman-teman nanti join di program-program Bakti Center Foundation. Karena pada dasarnya tadi aku juga state ulang bahwa leadership itu sendiri startnya dari teman-teman gitu kan. Tapi untuk mendevelop leadership skill itu sendiri, teman-teman harus punya pengalaman atau harus bisa mencari tempat-tempat untuk teman-teman berkembang gitu kan. Makanya tim Bakri Center Foundation pada saat ini memberikan banyak peluang untuk generasi muda, khususnya teman-teman mahasiswa-mahasiswi, untuk bisa mengembangkan leadership skill di dalam diri teman-teman itu sendiri gitu ya. Salah satu program yang dilakukan oleh Bakri Center Foundation untuk bisa mengembangkan skill-skill kepemimpinan di generasi muda adalah melalui Campus Leaders Program. Kenapa kampus? Karena mayoritas yang kita sasar adalah mahasiswa dari universitas-universitas mitra. Kenapa leaders? Karena kita ingin menjadikan kalian mahasiswa dan mahasiswi itu sebagai calon pemimpin gitu ya. Tidak hanya menjadi seorang presiden ya,
pemimpin tidak hanya didefinisikan sebagai seorang presiden, tapi pemimpin-pemimpin setidaknya menjadi pemimpin di dalam diri teman-teman itu sendiri gitu. Dan dari kegiatan kampus leaders program ini banyak program-program yang bisa teman-teman lakukan gitu ya, ikuti. Ada magang bersama MSIB, lalu juga praktikum untuk teman-teman gitu kan, volunteers gitu ya, pengabdian kepada masyarakat dan riset kayak gitu. Dan kegiatan-kegiatan ini dilakukan di lembaga-lembaga berdasarkan isu-isu penyelesaian isu-isu sosial yang berlaku di sekitar teman-teman, sehingga kepekaan sosial teman-teman juga timbul gitu ya, dan rasa empati serta rasa compassion satu sama lain as a human itu juga teman-teman bisa mendevelop diri teman-teman melalui kampus leaders program juga seperti itu. Dan ini salah satu peta sebaran kegiatan Bakri Center Foundation di Kampus Leaders Program. Tentu Unair sudah menjadi salah satu bagian dari mitra dari Bakri Center Foundation, dan mahasiswa-mahasiswi dari Unair kita petakan dan kita prioritaskan untuk bisa masuk dan ikut dalam kegiatan Kampus Leaders Program. Uniknya adalah di BCF teman-teman bisa memilih sesuai domisili tempat teman-teman tinggal gitu ya. Kalau teman-teman saat ini berkuliah di Unair gitu ya, tapi sebenarnya teman-teman adalah warga DKI Jakarta, kegiatan di kampus leader program ini sudah dijalankan juga di DKI Jakarta untuk penempatannya di SR Konsorsium DKI Jakarta. Jadi teman-teman bisa memilih tempat-tempat magang, tempat-tempat teman-teman untuk bisa mengembangkan leadership teman-teman di hampir 10 provinsi yang ada di Indonesia. Ada di Sumatera Utara, ada di Sumatera Barat gitu ya, di Lampung, di Sumatera Selatan, di Banten, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Sulawesi Selatan gitu ya. Misalkan teman-teman dari mahasiswa Unair domisilinya di Jakarta tapi pengen magang di Medan karena pengen jalan-jalan, go for it gitu ya, nggak masalah di kita, asalkan memang sudah sesuai kapasitasnya dan teman-teman tinggal daftar, lalu juga nanti akan ada serangkaian proses yang harus teman-teman lalui juga gitu kan. Dan ini adalah salah satu privilege gitu ya untuk mahasiswa-mahasiswa bisa memilih tempat kegiatan magang mereka di 10 provinsi yang sudah kita petakan. Dan lembaga-lembaganya juga mayoritas adalah lembaga-lembaga eliminasi TBC. Kenapa kita menganggap bahwa mahasiswa ini kita taruh di lembaga-lembaga mitra? Karena tadi ya, kita melihat bahwa challenge yang akan mahasiswa hadapi ketika mereka magang dan turun langsung ke masyarakat itu akan besar. Dan ini relate bahwa challenge yang besar ini akan membantu leadership seseorang untuk bisa meningkat kayak gitu. Karena pada dasarnya kita melihat sepakat juga dari aku dengan perkataan Presiden ke-32 United States of America gitu kan, nggak ada laut yang tenang itu nggak mungkin bisa membuat pelaut yang handal gitu kan. Jadi kita tempatkan teman-teman ke lembaga-lembaga yang tentunya akan banyak challenge gitu ya. Karena harapannya biar teman-teman bisa menjadi seorang pemimpin yang handal, seorang bisa memiliki skill leadership yang cukup mumpuni untuk teman-teman bisa bekerja ataupun bisa mengeksplor diri teman-teman serta bisa menolong teman-teman dalam kehidupan di kedepannya. Dan ini sedikit adalah benefit-benefit yang teman-teman bisa peroleh dari kegiatan Kampus Leaders Program, salah satunya di program magang. Secara profesional teman-teman bisa mengkonversi kegiatan magangnya dari 20 sampai 24 SKS dalam satu semester gitu ya. Teman-teman juga bisa dapat sertifikat nih keaktifan dari kegiatan magang serta juga sertifikat rekognisi kalau teman-teman sudah mencapai dan mendukung kegiatan Sustainable Development Goals yang digagas oleh PBB. Lalu juga karena saat ini tim Bakri Center Foundation juga sudah bermitra dengan MSIB, sehingga untuk kampus leaders program skema magang itu sendiri, ini kita magang yang fleksibel gitu ya. Setiap bulannya teman-teman akan memperoleh dana sebesar 2.800.000 per bulan dan akan dicairkan secara 2 termin gitu kan, di bulan ke-3 dan bulan ke-5 kegiatan. Nah, secara soft skill gitu ya, tentunya teman-teman nggak hanya belajar dari pengalaman praktikal langsung, teman-teman juga akan tentu diberikan capacity building, training yang akan menolong teman-teman ketika teman-teman nanti melakukan kegiatan di lapangan. Selain itu, teman-teman juga bisa dapat akses ke jejaring Bakri Center Foundation yang saat ini sudah cukup banyak gitu ya. Dan bahkan teman-teman juga bisa masuk menjadi salah satu kandidat yang kita rekomendasikan jika kelompok-kelompok usaha Bakri membutuhkan
tenaga-tenaga ataupun membuka lowongan-lowongan pekerjaan yang sekiranya fit dengan profiling teman-teman gitu ya. Jadi banyak banget manfaat yang teman-teman bisa ambil setelah baik saat teman-teman mengikuti kegiatan kampus Studies program atau bahkan setelah gitu kan. Salah satunya aku ketika aku setelah magang di kampus Studies program, end up-nya aku memperoleh tawaran juga untuk bisa berkarir di Bakti Center Foundation. Dan berbicara terkait stakeholders gitu ya, ini adalah stakeholders yang sudah dimiliki oleh tim Bakti Center Foundation gitu ya. Dan ini teman-teman bisa mengeksplor gitu ya peluang-peluang kolaborasi ataupun change untuk teman-teman bisa ketika melakukan kegiatan di lapangan, teman-teman bisa berkolaborasi dengan mitra-mitra dari Bakti Center Foundation gitu ya. Jejaringnya cukup luas. Di ranah universitas kita ada 21 universitas mitra, salah satunya di Unair. Lalu di pemerintahan kita juga masuk ke pemerintahan, kita masuk ke Kemenkes, teman-teman bisa mengakses atau dapat jaringan Kementerian Kesehatan, BRIN, Kemendikti gitu ya, bahkan pemerintahan-pemerintahan daerah yang ada di sekitar teman-teman gitu ya. Di dunia usaha kita juga masuk ke Danone, terus juga ada bermitra dengan Johnson Johnson, Ruang Guru gitu ya. Kita bisa IPC gitu ya, dan ini banyak banget mitra-mitra Bakti Center Foundation yang teman-teman bisa mengeksplor dan bisa memperoleh benefit dalam bentuk networking ke mitra-mitra Bakti Center Foundation. Untuk medianya tentu banyak, kita salah satu part of Bakri gitu ya, ada di Antv, ada TV One. Dan untuk mungkin tim-tim dari anak komunikasi biasanya gitu ya menulis berita, kita coba bisa connect-kan dan kita bantu untuk bisa membuat tulisan-tulisan di mitra-mitra media Bakti Center Foundation. Lalu untuk divisi yang teman-teman bisa ambil juga cukup beragam teman-teman. Dan satu divisi tidak hanya kita petakan hanya untuk satu program studi, justru kita melihat bahwa change untuk belajar ini akan lebih besar ketika satu kelompok ini memiliki diversity yang besar gitu ya. Jadi satu divisi biasanya kita akan petakan dari banyak keilmuan. Tujuannya adalah ketika teman-teman magang di satu kelompok yang ilmunya lintas background pendidikannya cukup besar gitu ya, teman-teman bisa bisa belajar perspektif-perspektif lain dari teman-teman dari lintas jurusan yang berbeda gitu ya. Let's say misalkan di software engineer ini ada ilmu komputer, informatika gitu ya. Memang rata-rata dari ilmu teknik seperti itu. Memang ini cukup teknis gitu kan. Sedangkan kalau misalkan di product designer gitu kan, tetap membutuhkan ilmu sistem informasi gitu kan. Tapi ada juga anak DKV yang bisa masuk ke software product designer untuk bisa memberikan pandangan terkait teknis desain yang cukup mumpuni. Lalu juga public relation, tidak hanya anak ilmu komunikasi saja yang masuk, tapi anak ilmu bahasa, bahkan statistik juga bisa masuk ke public relation itu sendiri gitu. Dan ini juga sedikit yang spesifik di lembaga-lembaga mitra Bakti Center Foundation gitu ya. Ada di divisi perencanaan dan pengembangan program. Ternyata untuk program-program sosial yang biasanya adalah di bidang kesehatan, tidak hanya kedokteran saja yang bisa masuk, bahkan membutuhkan orang-orang atau anak-anak dengan latar belakang antropologi, sosiologi, ilmu komunikasi, ilmu ekonomi juga termasuk gitu ya, untuk bisa saling berkolaborasi dalam membangun program-program sosial yang lebih komprehensif. Ini sedikit foto-foto kegiatan yang umumnya dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa dari kampus Studies program gitu ya. Mereka melakukan kegiatan di lapangan gitu ya, atau misalkan berdiskusi FGD, dan mungkin banyak juga mahasiswa turun ke masyarakat dan juga bertemu dengan pemerintah daerah untuk bisa membahas dan mengadvokasikan isu-isu permasalahan yang mereka hadapi ketika mereka magang di kampus Studies program. Dan ini sedikit serangkaian seleksinya, meskipun saat ini kita udah onboarding, insya Allah di besok hari Senin magang kampus Studies yang di batch ini kita akan onboarding gitu kan. Tapi jangan khawatir teman-teman boleh banget nih untuk mantengin IG-nya Bakti Center Foundation atau website-nya Bakti Center Foundation, karena setiap semester kampus Studies program akan selalu dibuka gitu ya. Untuk seleksinya akan dijalankan dengan kurang lebih 3 tahap gitu ya. Pertama tahap seleksi berkas gitu ya. Lalu habis di seleksi berkas teman-teman akan di FGD terlebih dahulu. Lalu bisa setelah di FGD kalau teman-teman lolos, teman-teman bisa diwawancara lebih lanjut ataupun bisa langsung dipiloting ke
peserta magang itu sendiri. Lalu juga nanti teman-teman sebelum mulai tetap akan ada apa namanya capacity building gitu ya, briefing terlebih dahulu sampai dengan teman-teman udah oke dan siap untuk turun ke lapangan, maka teman-teman akan turun ke lapangan. Ini sedikit timeline kegiatannya, teman-teman boleh apa namanya di screenshot gitu ya, ataupun nanti ditandai. Kurang lebih di bulan Juli kita akan buka lagi, Juni sampai Juli kita akan buka lagi untuk yang next batch gitu ya. Dan untuk magang yang flagship itu sendiri kita akan masuk di bersama dengan MSIB, yang mana tadi ya salah satu benefitnya teman-teman secara bulanannya secara profesional teman-teman memperoleh dana dukungan 2.800.000 setiap bulannya dan akan dicairkan di termin ke-3 dan ke-5 kayak gitu. Dan ini sedikit informasi yang bisa teman-teman pantengin gitu ya. Teman-teman boleh connect ke Bakri Center Foundation di IG-nya di @bakri-center atau ke LinkedIn-nya Bakri Center Foundation di Bakri Center Foundation juga, atau bahkan di web gitu ya. Teman-teman boleh untuk bisa nanya-nanya ataupun melihat kiranya program yang sedang berjalan saat ini tuh program apa. Nah, teman-teman bisa lihat di websitenya Bakri Center Foundation. I think that's all teman-teman dari aku untuk sesi pada siang hari ini.